Renovasi Stadion Camp Nou alami masalah. Proyek renovasi Camp Nou milik Barcelona diklaim memiliki berbagai masalah, mulai dari perubahan kontrak pekerja hingga upah lembur yang tak dibayarkan. Laporan dari media Spanyol menyebut para pekerja tidak hanya berada dalam kondisi yang tak aman, tetapi juga tak dibayarkan uang lemburnya. Dan beberapa subkontraktor telah memanipulasi kontrak untuk menghindari masalah selama inspeksi dari Departemen Ketenagakerjaan. Jelang Piala Asia, level stamina pemain Indonesia belum ideal. Piala Asia 2023 hanya tinggal hitungan hari, tapi stamina para pemain timnas Indonesia kini belum ideal. Dan hal ini diungkapkan oleh sang pelatih fisik yakni Shin Sang-gyu. Fisik dan stamina menjadi sektor yang harus dibenahi pada awal pemusatan latihan. Hal ini dilakukan demi menunjang taktik yang akan digunakan pada pertandingan. Namun level stamina para pemain timnas Indonesia ternyata masih jauh dari ideal. Hal ini membuat sang pelatih fisik putar otak untuk menyusun program latihan. Here we go, Man City sukses amankan Claudio Echeverri. Manchester City dikabarkan semakin dekat mendapatkan tanda tangan bintang muda Argentina yakni Claudio Echeverri. Dilansir oleh pakar transfer Fabrizio Romano, Man City pun selangkah lagi mengamankan masa depan pemain yang dijuluki titisan Lionel Messi tersebut. Man City melayangkan tawaran resmi kepada River Plate senilai 25 juta euro untuk bisa memboyong sang pemain. Lille tertarik daratkan Jesse Lingard pada jendela bursa transfer. Setelah setengah musim tak bisa berkompetisi, bursa transfer musim dingin jelas jadi kesempatan Lingard untuk bisa memperoleh rumah yang baru. Dan seperti yang dilansir dari Cow Offset, Lille merupakan salah satu dari 3 tim yang tertarik untuk bisa mendatangkan sang pemain. Lille yang sedang berada di peringkat kelima klasemen sementara Ligue 1 Prancis tersebut ingin memperkuat komposisi permainan agar bisa terus bertahan di papan atas klasemen. Dan pasukan dari Paulo Fonseca jelas menargetkan tiket ke kompetisi Eropa di musim depan. Dan Jesse Lingard dinilai dapat mempertajam lini serangan mereka, sekaligus menambah kreativitas serangan tim dengan kehadiran sang pemain. Tiba di Catalunya, Victor Roque siap cetak banyak gol untuk Barcelona. Sebuah asa diapungkan oleh Victor Roque. Penyerang anyar Barcelona tersebut bertekad untuk bisa mencetakkan banyak gol untuk Barcelona. Kepada Barca TV, Roque mengaku Irang bisa menuntaskan kepindahannya ke El Barça. Ia menyebut bahwa ia sudah lama bermimpi bermain untuk Barcelona, sehingga ia lega impiannya telah menjadi kenyataan. Roque sendiri berpotensi menjalani debutnya di skuad Barcelona dalam waktu yang dekat ini. Barcelona akan bertandang ke markas Las Palmas pada tanggal 5 Januari mendatang, dan Roque kemungkinan besar akan mulai dimainkan di laga tersebut. Legenda Munchen sebut Harry Kane lebih berharga ketimbang Lewandowski. Harry Kane dan Robert Lewandowski merupakan 2 striker yang mencatatkan banyak rekor untuk Bayern Munchen. Meski demikian, kiper legendaris Dortmund yakni Steinmeier menyebut bahwa Harry Kane sebagai pemain yang lebih bernilai bagi tim. Dia pemainnya sangat bagus untuk Bundesliga, kan jelas jauh lebih baik daripada Robert Lewandowski. Di musim panas sudah banyak yang menduga dia bakal tampil lebih baik bersama Bayern Munchen, tetapi performanya sungguh luar biasa, puji dari Mayer. Sir Jim Ratcliffe datang, 300 pegawai Manchester United terancam PHK. Sir Jim Ratcliffe resmi mengakuisisi 25% saham milik Manchester United, dan kini sebanyak 300 karyawan langsung terancam untuk dipecat. Saat ini Manchester United mempekerjakan sekitar 10.000 orang di klub, dan Sir Jim Ratcliffe diklaim ingin memangkas jumlahnya sebanyak 25 hingga 30%. Hal itu menjadi bagian dari upaya perdana Sir Jim Ratcliffe membangun ulang The Red Devil nantinya. Erik ten Hag sebut Manchester United bisa kalahkan tim manapun. Manchester United bangkit dari ketertinggalan 2 gol untuk berbalik menang ketika berhadapan dengan Aston Villa. Dan manajer setan merah yakni Erik ten Hag percaya diri timnya sekarang ini bisa mengalahkan siapapun. Erik ten Hag sendiri selaku juru taktik dari Manchester United menegaskan bahwa kepercayaan diri para pemain praktis terangkat dengan comeback epic tersebut. Dan ia pun sesumber bahwa setan merah sekarang bisa mengalahkan tim mana saja. Mo Salah dihantui penasaran ketika berhadapan dengan Burnley. Penyerang Liverpool Mohamed Salah meneruskan rekor buruknya di hadapan Burnley.
Mohamed Salah gagal mencetakkan gol ke gawang Burnley dalam 9 pertemuan berturut-turut dari total 10 duel yang telah dilakoni. Satu-satunya gol Mohamed Salah ke gawang Burnley lahir di pertemuan pertama saat Liverpool tertahan imbang 1-1 di Anfield Stadium pada pekan awal musim 2017-2018. Kegagalan Mohamed Salah mencetakkan gol ketika berhadapan dengan Burnley itu menunda sebuah pencapaian. Mantan penggawa dari Chelsea dan AS Roma tersebut tinggal butuh 1 gol saja untuk mencapai 150 gol di ajang Liga Inggris bersama Liverpool. Newcastle United sekarang lebih akrab dengan kekalahan. Newcastle terus mengalami penurunan performa dibandingkan awal-awal musim. Pasukan dari Eddie Howe sekarang lebih akrab dengan kekalahan. Dalam 16 laga pertama di semua kompetisi tim musim ini, Newcastle cuma kalah 4 kali. Dan selama periode tersebut, mereka juga menang 9 kali dan seri 3 kali. Namun dalam 12 laga berikutnya, Newcastle United kalah 8 kali. Itu termasuk kekalahan adu penalti ketika berhadapan dengan Chelsea di perempat final Carabao Cup. Rasmus Højlund ingin ciptakan duet maut dengan Alejandro Garnacho. Sebuah asa diapungkan oleh Rasmus Højlund. Pemain milik Man United tersebut berharap ia bisa menciptakan kombinasi yang bagus dengan Alejandro Garnacho. Baru-baru ini Garnacho dan Højlund membuktikan bahwa mereka memang layak membela tim utama Setan Merah. Melawan Aston Villa pada laga kemarin, kedua pemain ini sanggup menjadi pembeda. Dan Højlund kini optimis bahwa ia dan juga Garnacho bisa bekerja sama dengan baik di lini serang milik Setan Merah. Ia berharap bisa terhubung dengan Garnacho sehingga mereka bisa menjadi ancaman yang lebih mengerikan di pertahanan lawan. Manchester City kembali ramaikan posisi 4 besar. Manchester City melakukan comeback fantastis untuk mengalahkan Everton dengan skor akhir 3-1. Sempat tertinggal akibat gol dari Jack Harrison, Manchester City pun bangkit di babak kedua untuk bisa mencetakkan 3 gol, masing-masing lewat aksi dari Phil Foden, Julian Alvarez, dan juga Bernardo Silva. Berkat hasil ini, City berhak naik ke peringkat 4 klasemen dengan torehan 37 poin. Sedang di partai lain, The Blues menang dengan skor akhir 2-1 atas Crystal Palace. 2 gol Chelsea dicetakkan oleh Michael Mudryk dan juga Noni Madueke. Sementara 1 gol dari Crystal Palace dipersembahkan oleh Mikel Olise. Berkat hasil ini, Chelsea menempati peringkat ke-10 klasemen sementara dengan koleksi 25 poin. AS Roma siap akhiri pinjaman Renato Sanches. AS Roma disebut kurang puas dengan performa dari Renato Sanches bersama klub. Ia siap memulangkan pemain asal Portugal itu ke tim asalnya lebih cepat dari kesepakatan yang sudah ditekan sebelumnya. Pemain yang dipinjam dari PSG awalnya datang dengan klausul pembelian di akhir masa peminjaman di bursa transfer musim panas kemarin jika kondisinya begitu memungkinkan. Dan Roma kini dalam potensi memulangkan sang pemain ke Prancis di bursa transfer Januari nanti. Football Italia mengklaim jika potensi kepulangannya kian dekat pasca perwakilan dari ILOP bakal mengadakan pembicaraan dengan Les Parisiens terkait rencana mereka. Juventus perpanjang kontrak dari Gleison Bremer. Juventus mengumumkan bahwa Gleison Bremer telah memperbarui kontraknya. Bek asal Brasil tersebut masih akan memperkuat Juventus selama beberapa tahun lagi. Juventus mengganjar Bremer dengan kontrak baru. Dikabarkan Shinya Tua memperpanjang kontrak Bremer hingga tahun 2028. Dengan kontrak baru ini, Bremer dikabarkan juga akan mendapatkan kenaikan gaji. Sebelum perpanjangan kontrak, Bremer diperkirakan mendapatkan bayaran sekitar 5,5 hingga 6 juta euro per tahun. Bek Chelsea bakal pindah ke West Ham United di Januari. Chelsea nampaknya akan berpisah dengan Ian Maatsen di bulan Januari nanti. Sang bek dikabarkan bakal dibajak oleh sang tetangga yakni West Ham United. Give Me Sport melaporkan bahwa West Ham benar-benar serius ingin bisa mendatangkan Maatsen. Laporan itu mengklaim bahwa Maatsen sudah membicarakan penawaran West Ham ini kepada Chelsea. Liverpool tancap gas dalam perburuan Inacio. Raksasa Liga Inggris Liverpool dikabarkan tancap gas dalam perburuan Gonzalo Inacio karena ingin mendatangkannya pada bulan Januari nanti. Dilansir oleh Liverpool Echo, laporan itu juga mengklaim bahwa Sporting Lisbon siap melepas Inacio tetapi dengan bandrol minimal 52 juta pounds sesuai dengan nominal di klausul kontraknya.
Lepas Jadon Sancho, Manchester United bakal datangkan bintang Eredivisie Belanda. Ada kabar baru beredar seputar pengganti dari Jadon Sancho di skuad Manchester United. Setan Merah dilaporkan akan mendatangkan Johan Bakayoko sebagai pengganti. Bakayoko dilaporkan sudah masuk dalam radar Manchester United karena penampilan apiknya bersama PSV Eindhoven. Musim ini saja ia berhasil mengemaskan 4 gol dan juga 13 assist bagi PSV. Melihat penampilan pemuda 20 tahun itu, membuat Erik ten Hag tertarik untuk bisa mendatangkannya. Kontrak sang winger sendiri bersama PSG sebenarnya masih cukup panjang. Ia masih akan membela raksasa Belanda itu hingga tahun 2026 mendatang. Namun ia dikabarkan bisa diangkut di kisaran 35 juta pound sterling. Selain Conte, ada nama De Zerbi dalam daftar kandidat pengganti dari Pioli. Saat ini AC Milan masih belum berminat untuk bisa mendepak Stefano Pioli, namun situasi bisa saja berubah pada akhir musim mendatang. Milan lantas disebut sudah mulai mencari kandidat pengganti dari Pioli. Dari situlah muncul nama Antonio Conte. AC Milan juga rupanya tak cuma mengincar Antonio Conte, mereka masih punya kandidat yang lain. Dan La Repubblica mengklaim Milan kini dikaitkan dengan pelatih Brighton yakni Roberto De Zerbi. Inter Milan ingin coba bajak Armando Broja dari Chelsea. Ada kabar terbaru terkait perburuan dari striker baru Inter Milan. Nerazzurri dilaporkan akan mencoba mendatangkan Armando Broja dari Chelsea. Dilansir oleh Gazzetta dello Sport, kans Inter Milan untuk bisa mendatangkan Broja terbuka cukup lebar di musim dingin nanti, karena Broja saat ini bukan striker utama di dalam Chelsea. Dikabarkan Inter berencana untuk meminjam sang pemain terlebih dahulu selama setengah musim, dengan opsi pembelian permanen di akhir masa peminjamannya. Manchester United kembali pantau Joshua Kimmich dari Bayern Munchen. Raksasa Liga Inggris Manchester United dikabarkan mulai memantau situasi dari Joshua Kimmich dari Bayern Munchen. Kini seperti yang dilansir dari Ekrem Konur, Manchester United mulai menunjukkan ketertarikan mereka kepada Joshua Kimmich karena mereka membutuhkan pemain yang bisa diandalkan di lini tengah skuad Setan Merah. Untuk bisa mendatangkan Kimmich, Manchester United perlu merogoh kocek yang cukup dalam. Harga pasarannya saat ini mencapai 75 juta euro. Kepergian Kimmich dari Munchen diyakini hanya tinggal menunggu waktu saja, karena sang pemain ingin mencari klub yang baru yang bisa memainkannya di posisi yang diinginkannya. Kedatangan Kimmich tentunya bisa menambal peran dari Casemiro yang dikabarkan bakal dijual di bursa transfer mendatang.